Bukan komputer. Biasanya anak IT gitu nih. Kalau nggak game bukan komputer nih. Atau manga gitu ya. IT di Indonesia pas zaman itu pilihannya sedikit. Maksudnya untuk jadi ibaratnya software engineer tuh kamu nggak perlu sekolah di tempat gede. Bahkan aku bisa bilang kamu nggak perlu sekolah pun nggak masalah. Halo, selamat datang kembali di Hack Lab Podcast bersama saya Andi Panca. Jadi ini adalah podcast dari Hack Lab Pro. Kita berusaha untuk menghadirkan orang-orang pro di bidang IT atau teknologi dengan harapannya kita bisa belajar something dari narasumber kita. Nggak cuma teman-teman rockstar semua yang belajar, aku pun di sini pasti juga belajar banyak. Dan kita waktu ini tag podcast episode ini kita di bulan Maret. Berarti kalau dipikir-pikir Corona sudah 1 tahun. Jadi mungkin teman-teman selalu saya ingatkan untuk jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Ya semoga tidak kena corona gitu aja ya, karena nanti bakal terganggu aktivitasnya kalau misalnya teman-teman kena corona, repot intinya seperti itu. Oke, di episode kali ini narasumber kita langsung saja saya kenalkan Mas Sunu Pinastika Fajar. Halo Mas Sunu. Halo Mas Andi. Manggilnya Mas Sunu ya? Iya, Mas Sunu boleh. Oke. Mungkin sebelum kita mulai Mas Sunu boleh perkenalan ke teman-teman. Kita manggilnya Rockstar sini Mas. Jadi dipanggil Rockstar. Oke. Mungkin bisa perkenalan. Bisa dijelasin dulu kesibukannya lagi ngapain. Oke. Halo teman-teman Rockstar. Nama saya Sunu Pinastika Fajar. Biasanya teman-teman manggil saya Sunu. Kalau sekarang sih kalau ngomongin kerja di mana? Kegiatannya apa? Ya mostly engineer software. Jadinya saat ini jadi product engineer di Certiva. Terus itu part time, jadinya waktu full time saya banyaknya malah di Neurabot, jadi seorang PM. PM di sini singkatan apa gitu? Itu bisa jadi dua-duanya. Project manager, yes. Dua-duanya. Oke, soalnya saya ngatur roadmap produknya juga, tapi sometimes karena kita untuk survive sih butuh uang lah yang pasti ya makanya apalagi waktu corona kan. itu masalahnya itu. Jadi kita ambil beberapa sampingan sih, jadi projectnya beberapa project di tangan saya juga, jadi PM-nya itu project manager juga bisa masuk juga sih. Jadi di situ di Neurabot saya jadi dua-duanya. Nah terus di samping itu semua saya juga masih ngerjain beberapa hal terkait perusahaan kecil-kecilan saya. Terus itu makanya ketika ditanya Sabtu kerja nggak? Ya kerja Rodi juga. Oke. Nah, ini. Jadi kita tengah hari Sabtu nih. Jadi tadi aku nanyain Mas setelah ini ada acara apa, dan ternyata juga masih kerja sama seperti, dan aku baru nyadar aku hari ini juga kerja lagi. Oke. Iya, jadi Sabtu Ahad itu mostly saya pakai kerja Rodi di perusahaan kecil-kecilan saya. Jadi kita namanya Isuk Studio. Oh, Isuk Studio. Kita mirip software house, tapi kita cuma nerima desain sama front end aja. Oh, Mas juga megang front end ya? Saya engineer-nya front end bagiannya soalnya. PM juga, front end juga. Oke, nanti kita bahas kenapa bisa journey-nya bisa banyak sekali ininya ya. Sebelum itu mungkin sebelum detail kita tanyakan kenapa bisa jadi PM, bisa jadi front end. Mungkin kita tarik dulu nih background-nya dari Mas Suni ini sendiri. Kuliahnya S1-nya di UIN? Di UIN, iya di UIN Jogja. Jurusannya IT juga ya? Jurusannya IT juga. Terus lanjut S2-nya di UGM. Iya. IT juga ya? IT juga. Nah, ilmu komputer sih lebih tepatnya. Oke. Jadi sebenarnya Mas Sunu ini udah interest IT itu sejak kapan ya? Apakah dari SMA udah kepikiran, aku nanti kuliahnya mau di IT lagi nih? Atau malah dari kecil udah suka IT gitu? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Zaman kecil saya nggak kenal komputer lebih tepatnya. Game bukan komputer. Biasanya anak IT gitu nih. Kalau nggak game bukan komputer nih. Atau manga gitu ya. Aduh, jangan dibuka di sini loh Mas. Jadi kesimpulannya adalah sepertiga orang IT itu wibu. Aduh, terbongkar di episode
episode kali ini bersama Mas Sunu. Gimana? Mas Sunu gimana? Kalau dari kecil saya nggak kenal komputer ya, jadi saya kenal teknologi itu pas zaman SMP. Tapi sebagai orang yang ibaratnya komputer itu ya nggak ngerti apa-apa, SMP itu kayak ya beban pelajaran gitulah. Kita kan dikenalin Microsoft Office. Iya, tapi mungkin kalau bisa dibilang selama saya SMP itu paling menarik soalnya kenal sesuatu yang nggak pernah saya temuin di rumah gitu ibaratnya. Kalau kertas, buku, pensil itu kan semuanya di rumah sehari-hari. Iya. Tapi kalau komputer tuh kayak di rumah nggak ada. Jadi ketemu komputer tuh senang banget pas itu. Nah terus pas SMA ya sama sih. Saya belum kenal komputer sampai suatu ketika om saya itu kerjanya di ATM. Ya bukan di ATM sih, lebih tepatnya dia yang servis mesin ATM. Yang misalnya ATM ada masalah gitu. Dia punya perusahaan kayak gitu. Terus entah kenapa dia punya komputer rusak satu atau nggak kepake gitu. Terus didonasikan ke saya. Ini komputer buat kamu. Nah itulah saat itu baru kenal namanya dunia IT secara komplit sih. Di situ baru bisa nyobain apa yang nggak bisa dicoba selama SMP, SMA kayak gitu. Nah di situ baru mulai ya kenal komputernya. Itu sih pas itu nggak ada kepikiran. Itu pun komputer ibaratnya cuman apa ya, mostly untuk ngegame sih. Ya saya juga gitu sih Mas. Iya, saya juga gitu. Sama kok. Kalau teman-teman Rockstar tahu tuh mungkin kalau zaman anak-anak 90-an tuh mainnya CS, Red Alert. 90-an ya. Iya. Ya itu mainnya itu komputernya pas itu sih nggak bagus banget tapi tak paksa untuk mainin. Apa tiba-tiba di tengah main hang gitu. Iya, bahkan apa ya? Komputernya itu pas zaman itu Windows-nya udah ada XP, udah ada yang lumayan Vista juga ada sih pas itu. Tapi komputernya itu cuman 128 mega kalau nggak salah RAM-nya. Tak paksa XP. Bisa ya udah. Berarti malah dari situ malah bisa ngatik lah ya. Iya, sampai ibaratnya belajar format hard disk lewat disket dan lain-lain bisanya ya karena pas ada komputer itu. Kalau punya komputer orang harddisknya data hilang ya. Iya, alamat ini kan punya kita sendiri gitu. Iya benar. Ya paling datanya bapak sih yang hilang. Tapi lebih ngeri Mas bisa dicari dari kakak tuh. Oke. Nah, terus akhirnya memutuskan buat ngambil jurusan kuliah di IT itu apakah sebelumnya ada pemikiran untuk masuk ke jurusan lain atau udah yaudah nih aku mau kuliahnya IT pokoknya? Kalau dari saya iya, kalau dari orang tua mungkin beda. Ya, jadi kalau orang tua sih maksudnya ya sama kayak saya baru ngerasain apa yang dipikirkan orang tua pas zaman saya masih kecil itu kayaknya baru kepikiran sekarang. Jadi sekarang. Ya, saya jadi orang tua sekarang. Jadi saya ibaratnya saya berpikir wah zaman muda saya ngeyel juga ya. Kalau zaman dulu orang tua kan berpikir saya bisa kerja, bisa dapat uang, jadi nggak perlu mikirin apalah yang maksudnya kalau bisa dapat gaji yang gede, jadinya kamu nggak perlu mikirin hidup susah kayak bapak sekarang, gampangnya kayak gitulah kalau orang tua. Tapi pas zaman itu sih saya mikirnya saya senangnya ini kok, jadi saya pas itu pengennya IT. Tapi masalahnya kan IT di Indonesia pas zaman itu pilihannya sedikit. Maksudnya sedikit itu mostly di universitas gede gitu. Untuk kemampuan yang otaknya saya itu jadi pertanyaan sih. Jadi dulu itu adanya di IPB, Bogor, terus ITB, ITS, ngeri ya, UGM, ngeri sumpah ngeri. Terus aku nggak yang universitas. Kalau saya dengan kemampuan saya ya, maksudnya aku bisa masuk tuh mungkin universitas yang ya kayak UIN kayak gitu. Tapi dari situ sebenarnya saya bersyukur sih
bisa masuk UIN itu justru kenapa tuh? keren sih. Soalnya saya setelah itu berpikir kamu sekolahnya di mana aja itu sama aja. Yang jadi penentu tuh bukan kamu sekolahnya di mana, tapi kamu milih lingkungannya. Jadi aku bisa melihat banyak orang masuk universitas top, tapi ketika mereka keluar ternyata ya nggak beda jauh sama kita yang kuliahnya di tempat kecil gitu. Jadi ibaratnya aku kenal orang yang di UIN jadi founder juga ada gitu. Ada dong tempat saya kerja. Terus teman-teman UIN yang penghasilannya dolar pun juga ada. Jadi aku rasa dari situ saya malah sadar, oke, aku seneng sih nggak di UGM gitu. Aku seneng sih nggak di ITB gitu. S1-nya akhirnya dari situ sih kebentuk apa ya, malah jadi terbuka sih pikirannya bahwa untuk jadi apa ya ibaratnya software engineer tuh kamu nggak perlu sekolah di tempat gede, bahkan aku bisa bilang kamu nggak perlu sekolah pun nggak masalah gitu. Saya termasuk yang mendukung bagian ini khusus IT ya, kita nggak ngomong kedokteran. Mas kalau kedokteran nggak sekolah Mas, makanya jadi kalau aku tuh pendapatnya orang tuh untuk bisa ahli nggak harus sekolah formal gitu, tapi memang ada tempat, ada bidang yang memang itu tuh harus sekolah gitu, kayak kedokteran harus. Industri kamu nggak punya, kalau kamu pengen mainan alat berat gitu, kalau nggak sekolah formal kalau susah. Misalnya teknik industri itu kan alatnya gede-gede semua itu. Itu kalau mau nggak sekolah formal mungkin bisa ya, tapi nggak maksimal, soalnya alat-alatnya itu yang punya ya cuman lembaga pendidikan gitu, nggak kayak kita yang tiba-tiba otodidak gitu, kita terus bikin alat raksasa gitu, ini bikinan sendiri gitu, kayaknya enggak, kayaknya susah. Jadi beberapa hal memang harus sekolah, beberapa hal enggak, dan aku menurutku itu IT yang enggak sih kayak gitu. Kenapa tuh Mas? Ya karena mostly kalau bisa dibilang sih dari aku kuliah gitu, yang aku pakai yang aku dapat dari kuliah sama yang aku belajar sendiri itu 50-50 sih. Yang kepake di dunia kerja ya. Dan akhirnya ibaratnya yang aku pelajarin sendiri itu malah yang lebih kepake dibandingkan yang aku di kuliah. Kalau di kuliah yang kepake lebih ke ibaratnya kayak oke, aku jadi kenal RDBMS, aku kenal struktur data, aku kenal yang namanya ada barang yang namanya ABC dan lain-lain, itu aku kenalnya di kuliah. Tapi masalah setelahnya itu semuanya sisanya dari diri sendiri gitu sih. Jadi IT itu bukan karena tempatnya sih, karena memang mau apa enggaknya. Dan kalau sekarang pun resource untuk belajarnya pun udah banyak banget ya kan Mas? Dibandingkan saya dulu. Saya dulu baca manual Mas, bukan googling. Nah di zamannya Mas itu gimana Mas? Kalau komunitas udah banyak kah tutorial di YouTube dan lain sebagainya, gimana perbandingan sama sekarang? Sebenarnya udah ada ya, cuman nggak sepopuler sekarang sih mungkin. Kalau zaman dulu, kalau sekarang ya kita punya masalah ya di bidang IT itu, kita googling paling Stack Overflow sih. Stack Overflow udah. Itu nomor satu. Nah, itu nomor satu kita buka, jawaban copy paste gitu. Tapi zaman dulu itu Stack Overflow nggak sepopuler sekarang. Saya tahunya Stack Overflow itu tahun 2012. Mungkin sebelumnya udah ada ya, cuman saya tahunya pas tahun 2012. Dan itu sebelumnya kalau aku ada masalah itu saya bacanya buku. Jadi ada masalah bahasa C gitu ya. Aku bongkar-bongkar buku bahasa C. Paling mentok itu aku nyari ebook buku bahasa C gitu. Kalau zaman dulu tuh yang paling terkenal website anak-anak IT itu ilmukomputer.com. Oke. Nah itu download, cari pokoknya bahasa C ada nggak? Ada, download. Terus dibukain satu-satu atau di searching. Aku butuh sesuatu tentang string, ya udah aku buka bagian string. Kalau mau yang advance gitu harus mau baca manual sih. Maksudnya kalau mau udah bahasa yang udah nggak populer, ibaratnya bahasa C dasar kan populer ya, semua orang bisa baca bukunya, itu udah dapat teknik dasarnya. Tapi ketika udah mau step berikutnya gitu, itu
udah harus mau baca manual gitu. Zaman dulu saya tertarik bikin UI tapi pakai bahasa C. Ya bahasa C kan kita biasanya di terminal gitu, input semuanya serba terminal. Aku pengen ada UI-nya, aku nggak pengen pakai terminal gitu. Itu harus baca. Oh itu nebak-nebak, serba nebak aku. Nebak searching, ada nggak fungsinya? Ada. Kayak gitu. Terus download project orang. Nah dari situ baca code-nya orang. Jadinya malah bisanya dari situ sih. Jadi bersyukurlah kalian anak-anak IT zaman sekarang udah banyak. Jadi kalau mau belajar sendiri pun tetap masih bisa ya, tetap masih bisa sih. Terus mungkin tadi yang bahas soal universitas ya kalian mungkin harus bersyukur juga kalau misal teman-teman keterima di univ-nya yang udah gede-gede. Tapi pun kalian nggak keterima di univ gede, di univ kecil sekalipun, teman-teman juga bisa belajar kok. Yes. Itu tergantung dari kalian mau atau enggaknya nggak sih Mas? Iya banget. Oke, di akhirnya nih kan role-nya sekarang Mas ya lumayan bervariasi ya tadi, dan sebagainya. Nah, waktu kuliah itu interest-nya di mana nih Mas? Awalnya tuh di mana IT? Kan IT banyak nih bidangnya. Awalnya tuh di mana sebenarnya? Sebenarnya saya bahkan pas kuliah nggak nyangka sih bakal jadi developer web gitu, nggak nyangka. Nggak nyangka. Jadi masuk kuliah itu karena awalnya kan kayak zaman SMA tuh senangnya nge-game kayak gitu, jadinya pengen bisa buat game. Awalnya mau game developer. Iya, tapi masalahnya setelah masuk kuliah, apalagi masuk UIN kan, UIN itu kan nggak kayak kebanyakan universitas lah. Kalau mungkin di universitas lain itu semester 1 kamu udah dikenalin sama programming atau semacamnya. Apalagi kalau ngomongin sekolah tinggi ya, maksudnya sekolah tinggi kayak yang khusus IT misalkan kayak apa ya? Kalau aku bisa bilang STIMIC atau semacamnya gitu kan khusus komputer gitu ya. Mungkin sejak semester 1 dikenalin gitu. Tapi di UIN tuh enggak. Jadi UIN itu bahasa semester 1 itu kamu kenalnya bahasa Arab misalnya. Fikih. Jadinya dapat itu ya. Jadi kita kenalnya IT yang beneran programming itu mungkin baru semester 2. Semester 2 pun ya itu masih di dasar dan itu kayak bayanganku game developer itu beda dengan itu buyar. Ekspektasinya beda. Iya, jadi semester 1 itu masih kenalan komputer. Kalau teman-teman zaman sekarang itu nyebutnya pengantar teknologi informasi kali ya. Itu kan ibaratnya cerita kan bosen banget pengennya itu megang komputer ini pengen dengerin cerita. Jadinya bosen. Terus semester 2 dikenalin bahasa. Oke. Ini beruntungnya aku dulu pas SMA dikenalin Pascal sama guru IT ku. Dapat? Nggak dapat tapi dikenalin. Oh, dikenalin. Jadi dikenalin gitu. Jadi guru IT saya itu SMA itu entah lulusan fisika entah lulusan IT kurang tahu, tapi beliau ngajar fisika. Oh, yang lain Pascal ini fisika? Ngajar fisika malah. Tapi dia guru IT di SMA itu, tapi sebenarnya dia guru fisika juga. Nah terus dari situ kenal programming kan, jadi ibaratnya programming itu kayak oke kayak gini udah nggak ngeblank banget gitu. Nah jadi yang pas saya masuk kuliah tuh aku berharapnya langsung kayak gitu. Nah itu semester 1 nggak ketemu, semester 2 baru ketemu. Nah terus tapi kan ibaratnya namanya kenal IT kan pasti dikenalin dari dasar. Tapi kan saya nggak puas gitu. Ini kayak gini nih, inputnya dari terminal. Padahal kan kalau game kayaknya nggak ada terminal deh. Semacam kayak gitu. Jadinya ibaratnya impian kayak gitu tuh hilang sih berjalannya waktu gitu. Terus akhirnya ya dengan yang ada aja belajar yang ada aja yang udah kita kenal gitu, yang udah dikenalin sama dosen diimprove aja gitu pikirku. Jadi pas itu banyaknya karena dikenalinnya bahasa C ya improve-nya banyak di bahasa C, maksudnya belajar next ke step selanjutnya itu yang ada hubungan sama bahasa C, ya itu yang tak ceritain. Akhirnya pengen buat UI tapi pakai bahasa C ya, kayak gitu. Nah itu jeleknya saya sih salah satunya itu sih. Tapi aku ada senangnya juga. Untung aku nggak jadi game developer.
Kenapa? Karena saya membuat generasi sekarang pada suka nge-game nanti takutnya. Iya. Terus ya udah akhirnya ketemu namanya web development pas semester 5 kali ya. Oke. Nah itu semester yang kayaknya itu hampir selesai. tapi aku baru kenal yang namanya web development. Semester 5 ya, enak. Jauh banget kan. Dibandingkan sama universitas lain mungkin beda. Tapi ya disyukurin aja udah berlalu juga. Nah itu akhirnya ya kenalnya di situ. Kalau bisa bervariasinya ya kurang tahu juga sih. Sambil jalan sih. Jadi ya sambil jalan itu akhirnya aku hubungannya sama web development terus. Berarti memang awal-awalnya itu di web ya, untuk iya. di kuliah di semester 5 itu dan oke akhirnya udah kenal web nih di semester 5 terus abis kuliah nih gimana kerjanya langsung ke web development? Oh iya, abis selesai kuliah itu aku langsung daftar kerja kan, kerja karena ya daftarnya itu di perusahaan Jakarta sih pas itu. Mas asli mana sih mas? Asli mana? Saya asli Jogja. Asli Jogja. Waktu itu Iya, daftar jadi kuliah Jakarta. karena mau daftarnya di perusahaan Jakarta karena tahu ada kantor di Jogja. Oh alah. Oh ada kantor yang nggak remote ya? Jadi kantor di Jogja itu ada. Oke. Ada tim Jogja. Jadinya akhirnya aku daftar itu. Dan itu pun tahu karena temanku udah keterima sih. Jadi ibaratnya kan saya termasuk yang lulusnya lambat. Jadi temen yang lulusnya 4 tahun atau lebih cepat dari saya gitu, itu udah kerja. Jadinya aku bisa tahu temenku itu yang lulus sudah kerja di mana sih. Karena saya passionnya bukan sebenarnya passionnya apa ya? Aku juga bingung. Jadi, aku tuh suka ngajar tapi juga suka engineer jadinya. Tapi aku nggak tertarik kalau jadi guru di sekolah formal kayak PNS gitu nggak tertarik kan. Makanya aku nyari kerjaan yang ya yang beneran IT, programmer gitu. Nah temenku ada yang kerja di situ, terus aku tahu, terus dia bilang buka lowongan, ya udah aku daftar aja ke tempatnya dia. Ya akhirnya daftar, terus ditanyain mau kerja di Jakarta apa di Jogja. Jogja. Okay. Ya udah akhirnya kerja di Jogja. Tapi kan untuk UMR Jakarta Jogja beda mas. Jelas. Apa dapat fee yang Jakarta? Fee-nya tetap Jogja. Oh, fee-nya tetap Jogja. Ya fee-nya Jogja. Ya yang pasti lebih dari UMR sih tetap. Tapi pas itu sih aku berpikir gaji ya pasti berpikir gaji gede apa enggaknya. Tapi karena kayaknya baru pertama ya nggak terlalu tak pikirin juga segitu-segitu aja nggak masalah sih besok bisa dinaikin lah gampangannya sambil jalan. Okay. Tapi cuma bertahan 3 bulan setelah itu. lebih enak lagi ceritanya gini mas kalau semisal kerjanya di perusahaan di Jakarta kerjanya remote di sini tapi fee-nya dapat yang sama. Wah ya itu zaman dulu kayaknya belum populer ya kan. Kemarin ada narasumber mbak siapa ya? Ada kemarin narasumber yang gitu dia kerjanya di Jakarta nih. Dia remote di Jogja tapi dapatnya visa enak banget. Oh ya enak itu. Tahun berapa itu kira-kira? Tahun berapa ya kemarin ya? Lupa. Boleh deh teman-teman dicek di video sebelumnya. Oke, siap. Okay. Jadi kebijakan kayak gitu mungkin sekarang populer ya, termasuk populer kayak misalkan pas ada teman saya yang kerja di perusahaan Jakarta gitu tapi kerjanya dari Jogja dapat angkanya disesuaikan dalam artian sama kayak Jakarta atau lebih tinggi dari Jogja aku nggak tahu sih tapi disesuaikan. Nah sebutannya disesuaikan. Nah tapi zaman saya dulu itu kayaknya perusahaan masih konvensional banget sih kayaknya. Jadinya kamu kerja mana? Jogja. Nah, UMR-mu Jogja. Kayak gitu sih jadinya. Pas itu ditanyain sih, kamu minta gaji berapa? Aku nulis gitu. Terus beliau bilang, oke, kamu minta kerja di mana? Jogja, aku kan jawab Jogja. Oke, kalau Jogja nggak bisa nih kalau angka segini. Kayak gitu, beliaunya langsung bilang gitu. Tapi sebagai orang yang cupu dalam artian baru pertama kali daftar kerja ya masa bodoh dah. Iya, nggak apa-apa pak. Kayak gitu aja sih mas cuman dulu. Mungkin juga pengaruh karena COVID ini ya, jadi mungkin bisa jadi kerja remote gitu. Kalau sekarang iya. Banyak sih kerja remote juga sih. Oke, di perusahaan ini tadi nih akhirnya bertahan 3 bulan. Terus nextnya apa? Ke Kiskas? Nganggur sih aku.
Serius. Oke. Nganggur. Aku keluar dalam artian ya ini sih. Jadi aku milih kerja itu poin pertamanya itu bukan uang tapi aman. Aman tuh dalam artian aman dari sisi uang yang gue dapat sama pekerjaannya itu bisa dinego. Maksudku gini, aman dari sisi uang yang gue dapat tuh maksudnya yang pasti halal gitu kan. Nggak ada yang lain lah. Terus kedua, ketika aku nemu yang nggak halal itu bisa dinego gitu. Aku nggak mau ngerjain ini kayak gitu. Susahnya nyari yang kayak gini. Oke. Jadi aku keluar dari tempat kerja yang pertama itu salah satu alasannya itu aku pengen lanjut. Jadi bapak ibu itu nawarin, kamu mau kuliah S2 nggak? Oh, jadi awalnya di sini nih dari orang tua nih. Iya, ditawarin sekolah. Kok ditawarin sekolah sih? Terus gimana? Paksaan kah atau gimana? Sebenarnya pas itu aku pengen sekolahnya itu pengen buat bapak ibu seneng aja sih. Ya dari sekolah kayaknya bapak ibu lebih seneng aku sekolah, ya udah aku sekolah. Soalnya bapak ibu kan nganggap berpikir juga kalau ya kembali ke aturan yang awal tadi, bapak ibu berpikir yang terbaik buat anaknya lah ya. Anaknya itu pengen amannya gimana itu yang diusahakan. Nah mungkin bapak ibu pas zaman itu berpikir kalau aku jadi dosen dengan ngelihat aku suka ngajarin orang gitu, itu mungkin jalan terbaik buat saya gitu kan. Akhirnya ya kalau mau jadi dosen apa sih jalurnya ya pasti S2. Nggak mungkin yang lain kan. Akhirnya ditawar-tawarin gitu. Terus alasan yang kedua saya nggak cocok sama pekerjaannya sih. Jadi saya ngerjain sesuatu yang nggak aku senengin aja. Dan itu nggak bisa dinego gitu. Yang bisa nego tuh temenku. Kebetulan temenku tuh kayak tangan kanannya orang Jakarta gitu lah. Jadi dia tahu aku nggak seneng, jadinya nggak dikerja. Sun, gue ngerjain seliannya weh. Terus Bisa ya, bisa ya. Untungnya punya atasan temen. Boleh. Ya jadi itu sih. Jadi temanku itu tahu prinsip yang dua tadi itu, jadinya dia ngertiin aku gitu. Ya dia akhirnya aku disuruh ngerjainnya ya. Sun, gue ngerjainnya isi ini. Saya kayak bingung lihat. Kayak gitu sih. Jadi ya dia nggak letter luck ngomong kayak gitu, tapi aku paham apa maksudnya. Oke. Terus berarti akhirnya lanjut S2 nih. Iya, nah di S2 itulah saya kenal Kiskas. Oke. Baru lanjut S2 langsung lanjut di Kiskas. Jadi di S2 itu ada temen yang sangat pintar. Yang penting loh, Mas, cari teman-teman yang pintar-pintar gitu. Iya. Jadi yang pertama mau belajar IT itu yang penting itu kemampuan sendiri. Terus yang kedua kamu punya teman. Temen yang Network ya. Network. Biar halus dikit. Network. Jadi temen gue itu bisa dibilang pinter banget sih. Jadi dia pas itu dia jadi terus sambil dia itu kuliah sambil kerja lah. Mostly dia uang kerjanya itu untuk kuliah. Wow, keren. Nah jadi ketika dia kerja di Kiskas pas itu, dia akhirnya masuk Kiskas di Jogja. Dulu dia kerjanya di suatu tempat gitulah. Terus dia kan pindah ke Jogja. Mungkin dia kerjanya remote pas itu. Terus akhirnya di Jogja dia kerja daftar ke Kiskas. Nah, cuman di kelasku itu yang menonjol tuh dia atau enggak aku gitu. Berarti termasuk golongan pintar juga dong. Bukan golongan pintar sih, lebih tepatnya apa adanya. Soalnya aku beda aku sama orang lain itu, aku kalau buat tugas itu tampilannya aku bagusin. Kalau yang lain kan jadi dengan kalkulasi, mungkin algoritmanya namanya keren gitu ya. Terus apa namanya? Function yang dibuat itu akurat gitu ya. Tapi kalau aku mungkin nggak bisa kayak gitu. Tapi aku yang tak buat tapi bagusin. But it works kayaknya ya. Kayaknya work gitu tuh. Nah itu alasannya dia ngerekomendasiin aku gitu. Jadi dia itu ngerekomendasiin aku ke Kiskas gitu. Akhirnya ya itu dari situ akhirnya aku ditawarin gitu. Di temanku itu ngomong, kamu lowong nggak, mau kerja nggak gitu kan? Oh iya di mana? Oh di sini, dijelasin di Kiskasnya. Terus pas itu aku bilang iya gitu. Dan hari berikutnya aku ketemu Mas Delta.
tapi nggak sengaja ketemunya. Terus ya itu diomongin, udah di kontak Mas Fikri, udah Mas. Udah di Iya. Jadinya ya setelah itu baru masuk dunia startup dan baru kalau aku dulu kan ibaratnya kerjanya itu dari A sampai Z semuanya digarap, mau back end, mau front end, mau apa gitu. database semuanya dikerjain sendiri. Tapi semenjak itu akhirnya cuma front end doang. Oh, berarti di Kiskas ini mulainya juga front end. Baru kenal namanya front end, ada back end, terus ada mobile developer, nah baru kenalnya di situ aja. Pokoknya di situ aku merasa oke, cuman front end kayaknya gampang lah. Ternyata. Karena begini awalnya full stack gitu mungkin ya. Ya, kalau zamanku dulu namanya web developer itu pasti full stack, Mas. Oh gitu. Jadi apa ya? Namanya pembagian kerja kayak sekarang itu enggak populer. Pokoknya namanya kamu developer apa? Kamu programmer apa? Web. Ya udah, itu ngerjain. Web itu dari depan banget sampai semuanya Iya. sendiri. Backend kerjain sendiri, database kerjain sendiri, semuanya. Oh, oke. Akhirnya ya udahlah front aja. Nah, untuk PM-nya sendiri apakah udah mulai di sini kah ataukah Di Kiskas sih di sebenarnya. Kiskas juga mulai? Iya. Gimana tuh ceritanya sampai akhirnya tertarik ke dunia PM? Ceritanya gimana ya? Jadi ya sama sih sebenarnya konsep kenapa ketika aku masuk. Jadi di Kiskas itu aku cuma bertahan 3 bulan sebenarnya. Oke. Jadi 3 bulan aku alasannya keluar sama Mas Delta sama Mas Evan ngomong aku mau konsen ke tesis. Aku pas itu hampir tesis soalnya. Oh, berarti tadi di Kiskas ini masih S2 Masih ya? belum lulus. Pengen tesis. Tapi setelah setahun itu tesisnya nggak kelar-kelar. Ditagih nggak katanya? Makanya aku beda. Tapi Mas Delta sama Mas Evan sih lebih tepatnya. Jadi Mas Evan tuh setahun setelah aku nggak kerja di Kiskas itu kan, yang katanya garap tesis gitu, itu Mas Evan kontak aku gitu. Nah, tapi kontaknya itu bukan ngomongin PM ini tadi. Jadi kalau roleku setelah front end itu bukan ke PM sebenarnya, malah ke desainer. Jadi Mas Evan tuh kontak, kamu mau nggak jadi desainer? Oke. Terus gimana Mas? Diokein kah? Oh, ya diokein lah, butuh duit. Iya sih ya. Sebenarnya kenapa aku okein? Soalnya aku bisa belajar. Yang pasti bisa belajar sih. Aku nggak, ibaratnya jadi desainer tuh bahkan nggak masuk dalam radarku selama itu. Gitu. Oke. Tadi ini learn something new juga ya? Iya, jadi aku jadi front end, tapi ya orang-orang tahu aku suka gambar gitu lah. Ibaratnya aku dulu punya Facebook, kebetulan punya Facebook. Oh, dulu namanya masih Facebook ya? Iya. Jadi aku dulu punya Facebook yang sekarang udah nggak ada. Jadi aku dulu punya Facebook, terus di Facebook itu aku buat Facebook itu cuman satu sih tujuanku pertama itu. Aku pengen bikin portofolio. Oh, belum zaman LinkedIn gitu kan? Pas zaman itu aku belum punya LinkedIn. Oke. Jadi aku anggapannya banyak orang tuh buat pakai Facebook gitu. Jadi paling gampang aku membangun portofolio itu di Facebook kayaknya. Akhirnya aku buat akun Facebook, yang aku upload pertama itu ya gambar-gambar yang tak buat gitu. Nah, seiring berjalannya waktu aku suka ngupload gambar UI gitu. Ya, jadi aku kan suka bikin sesuatu gitu, bikin web gitu kan. Tapi aku nggak bisa kalau nggak ada gambarnya. Jadi aku lebih senang gambar. Oke, aku gambar gitu. Terus aku sayangnya gambar berhenti nggak di develop. Cuman berhenti di gambar. Nah, teman-temanku gitu banyak yang tahu, dan mungkin salah satunya kenapa Mas Evan mengontak aku, salah satunya ya temen, kan ada 2 temenku lah yang di Kiskas itu nyebut nama aku aja sih sebenarnya. Nah itu kadang dia punya temen itu keren. Networking. Oh iya, network, iya benar. Itu penting, benar-benar penting loh itu loh. Network ya, bukan nepotisme. Aduh. Jadi aku nggak tahu sih. Jadi 2 temanku tuh entah kenapa nyebut namaku gitu loh. Jadi dia nggak ngerekomendasiin secara langsung enggak, tapi entah kenapa nyebut namaku. Nah itu yang Mas Evan makanya
ngontak aku untuk jadi itu dan aku sebagai orang yang emang kerjaannya ngapain sih? Apa nih gitu. Iya, jadinya aku nggak ngerti sama sekali desainer tuh ngapain. Pokoknya aku taunya aku layouting gitu aja sih. Nah di situ aku belajar banyaknya di situ sih. Jadi desainer, terus oke, aku tahu namanya. Oke, kalau di mobile tuh aku harus nyiapin asetnya itu ukurannya gini, kayak gitu. Akhirnya belajar banyak di situ sih. Nah, mungkin tadi ditawarinya kalau karena Mas juga upload di Facebook itu juga ya? Enggak juga sih mungkin. Enggak juga. Nah, aku pede enggak. Aku lebih pede ke gara-gara temanku nyebut namaku, terus ya mereka punya alasan lah kenapa nyebut. Nah, sebenarnya yang tahu aku ngupload kan sebenarnya 2 temanku ini. Kalau Mas Evannya pasti, bahkan kita nggak friends. Aku nggak friends sama Mas Evan. Terus sedikit banyak terpengaruh dong berarti tadi. Iya, akhirnya ya Mas Evan dengar nama aku. Dulu aku juga kerja di Giskas ya, ditarik lagi, aku ngiyain Mas itu. Ya, berarti balik lagi desainer nih ceritanya. Tapi jadi desainer. Nah, seiring waktu ya itu tadi, aku ditawarin jadi PM. Oh, Iya. Oke, terus abis itu untuk isu studio dan lain sebagainya setelah dari Kiskas ini, jadinya gimana? Iya, jadi setelah 3,5 tahun di Kiskas aku merasa lumayan lama ya Mas? Iya, aku lama banget di Kiskas. Jadi ya nggak lama banget sih, soalnya temanku ada yang 5 tahun, 6 tahun. Bahkan sejak Kiskas berdiri sampai sekarang belum keluar. Jadi mungkin udah hampir 9 dia di sana. Nah itu aku kayak ya itu tadi, jadi di Kiskas itu kan salah satu yang aku suka di Kiskas itu aku bisa nego tadi yang aturan pertama, bahwa aku bisa nego sesuatu yang nggak aku suka gitu. Di Kiskas itu beneran terjadi. Aku ngomong sendiri, aku nggak mau ngerjain ini, aku nggak itu, dan mereka Mas Delta sih yang pasti foundernya, Mas Delta, Mas Evan, Mas Muhammad itu paham bahwa ini tuh masalah prinsip, bukan masalah aku nggak mau karena aku malas gitu. Iya. Mungkin penting juga diomongin dari awal ya, daripada nanti akhirnya malah. Exactly. Jadi aku kalau daftar kerja dimanapun aku selalu ngomong gitu. Oke, aku nggak masalah kerja sama kamu, tapi aku punya syarat ini. Aku selalu ngomong kayak gitu. Aku punya. Jadi dulu aku pernah kerja di studio, kayaknya di luar negeri. Intinya dia orangnya itu orang Belanda, tapi punya tim di Jogja gitu. Itu desainer sih, mostly ngerjain desain gitu. Itu aku selalu ngomong, aku nggak mau ini, aku nggak masalah sih kerja, tapi aku ada term kayak gini nih, kamu masalah nggak dengan itu? Dia bilang nggak masalah, ya wis oke. Kalau gitu kan sama-sama enaknya ya. Iya, jadi semenjak itu pokoknya kalau aku ditawarin kerjaan itu pasti tak omongin dulu itu, biar nggak kaget aja, soalnya nggak biasa aja kan ya. Apa ya, syarat kayak gitu nggak biasa. Nah, itu enaknya di Giskas tuh kayak gitu. Aku nggak mau ngerjain ini, nggak mau ngerjain ini, tapi aku ngerjain yang ini nggak masalah, kayak gitu. Ya akhirnya itu sih, jadi sama Mas Delta sama Mas Evan aku diarahin ke yang kerjaannya itu wilayah, nggak ada hubungannya sama ya. Ibaratnya kayak oke, Mas Sunu ngerjain produknya, core-nya Giskas aja kayak gitu, nggak ngerjain project kayak gitu sih. Jadinya enak. Nah dari situlah aku berpikir kayaknya mau gimana pun daripada aku nyusahin yang punya kerjaan gitu, memang punya perusahaan sendiri yang bisa diatur sendiri. Dan yang pokoknya nggak ada urusannya sama orang gitu, kayaknya memang harus punya sendiri gitu. Akhirnya aku bikin sih sama teman-temanku. Aku nyampein ide sih sama teman-teman. Aku pengen gawe gini, kalian pengen join nggak? Mostly kan desainer ya, maksudnya pas itu aku posisiku sebagai desainer gitu. Aku punya teman desainer lain gitu. Gimana kalau ono klien kalian bisa bantu apa enggak kayak gitu. Nah mereka sih oke. Nah, akhirnya kita jalan. Nah klien pertama gue tuh saya bukan Sertiva sih lebih tepatnya. Ada satu startup gitu namanya titip beliin barang dari luar negeri gitu. Itu, nah ini lagi-lagi dari mana? Dari teman. Ya Allah. Oke. Makasih teman-teman ya. Apa?
Networking. Jadi teman gue itu dapat garapan freelance, bukan freelance sih, tepatnya dia di hire sama orang yang punya dananya sama punya idenya. Itu terus dia ngontak aku. Aku langsung berpikir, saat yang tepat. Soalnya pas isuk baru aja berdiri gitu. Itu terus oke, daripada kamu ngontak aku, piye nek iki digarap karo isuk wae. Aku nawarin gitu. Jadi yang garap tuh bukan aku, tapi isuk secara atas nama isuk secara keseluruhan. Meskipun ujung-ujungnya nanti yang megang aku, nggak masalah sih gitu. Terus aku ketemu yang punya, ketemu dia gitu, nggak masalah gitu. Akhirnya ya itu jadi klien pertamaku. Nah, karena apa ya? Kebetulan co-foundernya Certiva kan kerja sama aku di Giskas zaman dulu. Jadi tahulah aku punya isuk gitu. Ya akhirnya Certiva. Teman. sorry networking Mas. Tolonglah. Udah diingetin berkali-kali. Oke. Ya akhirnya gitu sih. Jadi di Certiva akhirnya ya gitu. Akhirnya isuk kebanyakan dapatnya juga dari temen sih. Certiva, terus Neorabot, bahkan Neorabot itu mantan klienku juga. Setelah jadi klienku, makanya aku di hire juga. Jadi gitu. Neorabot dapat dari mana? Dari teman. Astagfirullah. Aku kesannya memanfaatkan teman nggak sih? Enggak, serius. Apa? Aku dapat kerjaan itu juga dari teman juga kan. Mungkin teman-teman yang mikir, wah enak banget ya, pakai jalur orang dalam. Maksudku ya emang salah kah kalau misalnya kita punya network yang bagus, karena makanya kalau teman-teman misal kuliah atau apa gitu ya jangan membatasi teman, karena siapa tahu teman yang ternyata teman kuliah kita apa kita ternyata nextnya bisa jadi partner kita atau siapa kita kan juga nggak ada yang tahu ya. Sebenarnya orang dalam itu boleh, yang jadi masalah kan orang dalam yang curang kan masalahnya. Nah, kita nggak curang loh ya. Iya, kita ibaratnya itu cuma sebatas rekomendasi gitu. Setelah itu terserah perusahaan kan mau iyain apa enggak gitu kan. Jadi yang bermasalah tuh orang dalam, tapi seumpama ada ujian kamu nggak usah ujian aja. Itu masalah itu kalau udah kayak gitu. Berarti inti dari podcast kita selama setengah jam lebih kali ini adalah networking. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih buat Mas Suno. Mungkin apa nih yang nextnya kedepannya mau apa? Mungkin plan besar kedepannya apa yang mungkin bisa kita tunggu dari Mas Suno gitu. Kalau aku sih aku sendiri sih masih berpikir isuk masih kemarin isunya ya. Soalnya aku punya rencanaku salah satu ketika aku keluar dari Giskas pun aku bilang aku tuh pengen pensiun umur 40. Jadinya aku tinggal punya 9 tahun. Ya, jadi aku berharap isuk masih bisa hidup sih sampai seterusnya sih, setidaknya sampai aku bisa mengabulkan keinginanku sendiri untuk pensiun 40 tahun itu. Nah terus rencana aku sih itu yang jadi full time ku, meskipun aku sekarang di banyak tempat gitu, aku berharap aku bisa full time di tempatku sendiri kayak gitu. Bukan kerja rodi Sabtu Ahad lagi. Apa Mas, demi cuan. Oke sip, terima kasih banget Mas Suno yang udah sharing di episode kali ini. Terima kasih yang sebesarnya juga buat teman-teman Rockstar semuanya yang udah nonton sampai menit terakhir. Jangan lupa juga buat cek di Instagram kita di @hacklab.rocks, di website kita juga hacklab.rocks juga buat event-event keren lainnya. Kalau misalnya teman-teman punya rekomendasi narasumber yang mau kita undang, misal mau dengar dari cerita siapa gitu, boleh drop di kolom komentar di bawah gitu. Apa Mas? Iya, ngomong-ngomong dulu aku pernah ngisi Hacklab kayaknya. Iya kan? Di sini juga. Oke. Jangan lupa like, comment, subscribe karena kita uploadnya di YouTube. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin ada yang Mas? Ya ikutin aja di subscribe. Oke, siap. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye.